Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar resiko dalam penganggaran modal ya. Oke, apa sih penganggaran modal itu? Oke, penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Oke, itu adalah penganggaran modal. Oke, resikonya apa saja? Oke, ada 3 jenis resiko dalam proyek ya. Proyek ya, kegiatan itu. Itu ada resiko menurut Lukas tahun 2011. Resikonya itu ada 3. Resiko yang berdiri sendiri, resiko dalam perusahaan, dan juga resiko pasar. Oke, resiko yang berdiri sendiri sih apa ya? Resiko suatu proses yang berdiri sendiri. Jadi its own risk ya dari suatu proyek itu. Kalau resiko dalam perusahaan atau within firm itu, resiko suatu proyek dilihat dari konteks perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau resiko pasar itu resiko yang dari suatu proyek dengan konteks investor yang memiliki portofolio saham dan kontribusi proyek terhadap risiko suatu portofolio. Oke. Jadi kalau di sini risiko pasar atau beta risk gitu ya, itu nanti mempertimbangkan semua risiko yang ada di pasar gitu. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Risiko yang berdiri sendiri. Risiko yang berdiri sendiri atau stand-alone risk itu mengukur ketidakpastian keuntungan atau arus kas proyek. Itu menurut Pak Lukas ya. Jadi di sini ada 5 metode yang bisa digunakan untuk mengukur resiko yang berdiri sendiri itu. Ya, ada resiko sensitivitas, resiko skenario, simulasi Monte Carlo, analisis mean standard deviation, dan juga analisis pohon keputusan. Oke, apa saja itu resiko-resiko itu tadi? 5 resiko itu tadi. Oke, pertama resiko sensitivitas. Sensitivity analysis ya. Adalah suatu teknik yang menunjukkan perubahan pada NPV jika terjadi perubahan pada satu variabel yang mempengaruhi NPV. Sedangkan variabel yang lain tetap, itu asumsinya ya. Analisis ini berguna untuk mendeteksi variabel yang besar pengaruhnya, tapi kurang berguna dalam menilai suatu resiko karena tidak mengukur ketidakpastian dalam variabel input. Oke, kalau resiko sensitivitasnya itu kita biasa hitung pakai NPV ya. Kalau NPV-nya itu positif berarti proyek itu layak untuk dilakukan. Oke, kalau negatif ya berarti nggak layak. Sebaiknya tidak menggunakan atau tidak melakukan proyek tersebut gitu. Selanjutnya adalah resiko skenario. Kalau dalam resiko skenario ini kita membuat kemungkinan gitu ya. Skenario kan membuat gitu kemungkinan. Ada kemungkinan terburuk, kemungkinan terbaik, dan juga kemungkinan yang paling besar gitu ya. Oke, dari skenario ini nanti NPV-nya itu probability-nya itu yang di proxy berapa gitu. Jadi dari setiap 3 kemungkinan itu tadi kita hitung gitu. Dengan memasukkan 3 kemungkinan itu tadi, probability-nya itu kita masukkan 3 yang berbeda dari 3 komponen 3 kemungkinan itu tadi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah simulasi Monte Carlo. Analisis teknik dari resiko Monte Carlo ini, simulasinya di mana analisis resiko di mana kejadian yang cukup memungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang disimulasikan sehingga menghasilkan estimasi tingkat pengembalian dan indeks resiko dengan cara menetapkan distribusi probabilitas dari setiap variabel arus kas. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat adalah analisis mean standar atau standar deviasi ya. Oke, pendekatan ini membentuk suatu distribusi probabilitas atau NPV, kemudian menghitung probabilitas untuk NPV tertentu.
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa arus kas bersifat independen dari waktu ke waktu, atau arus kas periode I tidak berhubungan dengan arus kas periode seterusnya sampai N gitu ya. Oke, jadi di sini kalau di min standar ini arus kasnya itu cuman ngitung satu periode gitu. Jadi dari periode 1 ke periode selanjutnya itu tidak berhubungan gitu. Asumsinya itu. Nah, selanjutnya adalah analisis pohon keputusan. Analisis ini sering digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang memiliki beberapa titik pembuatan keputusan. Arus kas dan probabilitasnya digambarkan dalam satu diagram pohon yang disebut pohon keputusan. Oke, atau decision tree gitu ya. Probabilitas gabungan dari setiap cabang dikalikan dengan PV dari cabang tersebut. Hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan expected NPV-nya gitu ya. Oke, itu adalah risiko yang berdiri sendiri. Sekarang risiko yang ada dalam perusahaan. Risiko dalam perusahaan adalah kontribusi proyek terhadap risiko total perusahaan atau dampak proyek terhadap variabilitas arus kas perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau di sini mempertimbangkan risiko yang ada dalam perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Risiko dalam perusahaan merupakan fungsi dari standar deviasi proyek dan korelasi antara keuntungan proyek dengan keuntungan perusahaan. Jadi di sini karena keuntungan satu proyek itu nanti akan berkorelasi atau berhubungan dengan keuntungan perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Oke, jika standar deviasi proyek besar dan koefisien korelasinya positif, maka risiko perusahaan ini akan besar. Ya pasti ya, kalau tadi korelasinya nanti berarti positif. Kalau nanti labanya dari proyek itu tinggi, nanti juga akan berkontribusi laba perusahaan menjadi tinggi. Oke, itu jadi hubungannya positif. Ya, demikian sebaliknya ya, kalau misalkan tadi resikonya labanya rendah, dari kemungkinan akan berpengaruh menurunnya atau rendahnya laba perusahaan, apalagi kalau sampai rugi gitu ya. Oke, resiko selanjutnya adalah resiko pasar atau beta risk. Resiko pasar ini kalau menurut Pak Atmaja itu menggunakan dua proyek. Menghitung beta proyek itu ada dua cara gitu. Pertama, meregresi keuntungan proyek dengan keuntungan portofolio pasar. Yang kedua, dalam metode pure play menggunakan beta dari perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama dengan proyek yang sedang dianalisis. Jadi menggunakan beta perusahaan lain juga gitu ya. Jika lebih dari satu perusahaan, maka nanti betanya dirata-rata. Oke, jika beta proyek dapat ditentukan, kita dapat menggunakan untuk mencari average cost-nya of capital. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang gitu. Kalau di sini resiko pasar biasanya kalau selain dari resiko-resiko dari perusahaan-perusahaan gitu yang memiliki itu sama, juga harus memperhatikan karena resiko pasar memperhatikan inflasi juga gitu ya. Karena ini resiko ini tidak bisa didiversifikasi gitu. Kalau tadi resiko dalam perusahaan bisa didiversifikasi ketika memiliki proyek lain gitu, maksudnya proyeknya nggak cuma satu gitu. Jadi kemungkinan kerugiannya itu dibagi-bagi gitu. Jadi diversifikasi kan dibagi-bagi dalam beberapa proyek gitu. Kalau tadi risiko yang berdiri sendiri itu memang risiko setiap proyek sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau sudah masuk ke perusahaan itu bisa diversifikasi ke dalam beberapa proyek kayak gitu. Itu untuk proyek resiko-resiko anggaran modalnya ya. Oke, jadi ketika mempertimbangkan resiko dalam pembuatan keputusan penganggaran modal itu ada dua metode. Oke, dari mempertimbangkan dalam keputusan penganggaran modal menurut Pak Lukas yaitu metode certainly equivalent dan juga metode risk adjusted discount. Oke, itu ya. Nah, sekarang untuk mempertimbangkan resiko dengan metode certainly equivalent itu memperkirakan CE-nya, certainly equivalent-nya dari arus kas pada setiap tahun berdasarkan expected cash flow-nya. Jadi diperkirakan dulu ya expected cash flow-nya berapa gitu setiap tahun. Oke.
dan juga menggunakan tingkat bunga bebas risiko untuk menghitung NPV proyek. Oke, kelemahannya pasti ada kelemahan ya. Kelemahan metode ini adalah faktornya subjektif dan dalam menentukan certainly equivalentnya. Oke, kalau yang memasukkan unsur risiko dalam discount rate itu mempertimbangkan dari risk adjusted discount rate, itu memasukkan unsur risiko dalam discount rate dalam menghitungan NPV itu. Jadi dalam NPV-nya itu memasukkan unsur risk adjusted discount gitu. Sehingga dalam menghitung NPV tetap menggunakan expected cash flow dan rumusnya adalah BACC BACC plus premi risk BACC-nya dibagi dengan biaya modal rata-rata. Oke, itu untuk dalam memasukkan unsur discount rate-nya dalam perhitungan biaya modalnya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Kalau untuk menghitung resiko-resiko dari anggaran modal itu, ya bagaimana kita cari resiko yang terkecil. Kalau kita hitung itu dari anggaran itu sebuah proyek nanti akan rugi, ya jangan kita lakukan gitu. Kalau NPV-nya menunjukkan angka positif atau kemungkinan kita akan laba gitu ya, berarti kita bisa melakukan proyek tersebut gitu. Jadi di sini kenapa perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan resiko-resiko dari suatu proyek, biar proyek yang kita jalankan itu menguntungkan dan juga tidak yang pastinya tidak merugikan perusahaan. Kan kalau kita tahu akan rugi, ya buat apa kita lakukan gitu loh. Oke, itu intinya. Oke, mungkin cukup tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita barokah dan juga jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.